90. Clara wanita simpanan. Clara melangkahkan kakinya dengan lemas. Dia masuk menuju lift dan pergi menuju baseman. Lagi-lagi langkah kaki Clara terasa lemas ketika mendekati mobilnya. Mobil mewah yang menemaninya sehari-hari ketika bepergian itu pun pemberian Bram dan atas nama dirinya. Clara menekan tombol unlock. Dia memasukkan kedua kopernya ke dalam bagasi mobil dan dia menyusul masuk ke mobil. Clara memakai seat belt-nya. Dia menyalakan mesin mobil dan mengemudikan mobilnya. Pikiran Clara larut. Dia tak tahu akan kemana. Akan ke Bandung. Kembali ke kediamannya di sana tetapi dia tak memiliki siapapun lagi di sana. Clara teringat pada butiknya. Dia akan menutup butik itu dan merasa perlu pamit pada semua karyawannya. Clara mengerti. Semua karyawannya pasti akan merasa kecewa karena keputusannya. Sudah jelas para karyawannya akan kehilangan pekerjaan. Namun, Clara bukan tak ingin memikirkan mereka, melainkan dia juga harus memikirkan dirinya dan hidupnya sendiri karena kini dia tak hidup sendiri, melainkan ada janin dalam perutnya yang juga harus dia pikirkan. Beberapa waktu di perjalanan, Clara akhirnya sampai di parkiran butiknya. Dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam butik dan meminta para karyawannya untuk berkumpul. Sebelumnya, saya ingin mengatakan sesuatu pada kalian. Mohon maaf. Saya harus menutup butik ini. Butik ini takkan beroperasi untuk waktu yang saya sendiri tak dapat memastikannya. Ucap Clara, tampak protes dari beberapa karyawannya. Mereka merasa keberatan Clara menutup butiknya. Pasalnya, bagaimana nasib mereka? Mereka menjadi kehilangan pekerjaan. Maafkan saya. Tolong mengertilah keputusan ini. Terpaksa saya ambil karena ini menyangkut kehidupan pribadi saya. Saya akan tetap membayarkan gaji kalian, pesangon, dan saya akan memberikan tambahan bonus pada kalian. Semoga itu cukup membantu. Ucap Clara dan bergegas menuju ruangannya. Clara mengunci pintu ruangannya. Dia duduk di meja kerjanya dan mengusap wajahnya. Helaan napasnya begitu berat menandakan dia benar-benar lelah menghadapi semua masalah yang terjadi. Dia tak ingin dikecewakan. Tetapi tanpa sadar dia telah mengecewakan para karyawannya. Namun, hanya itulah jalan yang bisa dia ambil saat ini. Clara hanya berharap. Keputusannya adalah keputusan terbaik yang akan menjadikan hidupnya jauh lebih baik lagi. Clara mengambil ponselnya. Dia menekan panggilan menuju kontak Fiona. Ya, Clara, kamu di mana? Tanya Fiona. Aku di Jakarta. Vi, bisakah kita bertemu? Tanya Clara. Aku masih di kantor. Datanglah kemari jika kamu tak keberatan. Aku masih ada meeting. Belum selesai, kamu bisa menunggu di ruanganku lebih dulu hingga aku selesai meeting. Ucap Fiona. Ya, baiklah, Vi, aku akan datang ke sana. Ucap Clara dan mematikan telepon itu. Clara mengambil tasnya dan bergegas keluar dari butiknya. Dia masuk ke mobilnya dan melajukannya menuju kantor tempat Fiona bekerja. Sesampainya di sana. Clara menunggu Fiona di ruang kerja Fiona. Dia melihat setiap sudut ruangan. Dia benar-benar merasa salut pada temannya yang ceroboh itu karena memiliki ruang kerja yang tampak rapi. Berkas-berkas pekerjaan tertata rapi di rak berkas. Meja kerja Fiona pun tampak rapi. Tak ada berkas yang berantakan di sana. Tak lama pintu ruangan itu terbuka. Menampakkan Fiona yang langsung mendekati Clara. Fiona pun langsung memeluk Clara. Maafkan aku. Aku tak berguna menjadi temanmu. Karena tak ada di hari dukamu. Ucap Fiona merasa bersalah. Clara tersenyum. Dia mengusap punggung Fiona. Pelukan itu terlepas. Kedua wanita itu kini saling tatap. Sudahlah. Aku baik-baik saja. Tak perlu seperti itu. Ucap Clara. Jadi, ada apa? Tumben sekali kamu datang ke sini. Tanya Fiona. Vi, bisakah kamu membantuku? Tanya Clara. Fiona mengerutkan dahinya. Sepertinya, Clara tengah dalam masalah.
Terlihat jelas dari tatapan Clara yang tampak sendu meski bibir Clara menyunggingkan senyuman. Katakan, aku akan membantumu. Ucap Fiona dan menuntun Clara duduk di sofa. Aku akan menjual mobilku. Ucap Clara. Apa? Kenapa? Tanya Fiona terkejut. Fiona menyentuhkan dahi Clara dengan punggung tangannya. Apa kamu sakit parah? Sehingga kamu membutuhkan banyak uang? Tanya Fiona cemas. Clara tersenyum sekilas. Dia menggelengkan kepalanya. Aku butuh uang untuk pergi liburan ke luar negeri. Ucap Clara. Yang benar saja. Mau liburan kenapa harus menjual mobil? Aku akan memberikan tiket gratis untukmu berlibur. Katakan. Negara mana yang ingin kamu kunjungi? Fiona akan bangun dari duduknya tetapi Clara menahan tangan Fiona. Aku serius. Vi, aku membutuhkan uang. Aku akan menjual mobilku. Belilah. Jika kamu tak keberatan. Aku merawat mobil itu dengan baik. Ucap Clara. Fiona menghela napas panjang. Dia menatap Clara dalam. Ada apa sebenarnya? Kamu bukannya ingin berlibur. Aku yakin. Katakan jika ada masalah. Jangan memendamnya. Ucap Fiona. Yang benar saja. Mau liburan kenapa harus menjual mobil? Aku akan memberikan tiket gratis untukmu berlibur. Katakan. Negara mana yang ingin kamu kunjungi? Fiona akan bangun dari duduknya tetapi Clara menahan tangan Fiona. Aku serius. Vi, aku membutuhkan uang. Aku akan menjual mobilku. Belilah. Jika kamu tak keberatan. Aku merawat mobil itu dengan baik. Ucap Clara. Fiona menghela napas panjang. Dia menatap Clara dalam. Ada apa sebenarnya? Kamu bukannya ingin berlibur. Aku yakin. Katakan jika ada masalah. Jangan memendamnya. Ucap Fiona. Clara menghela napas. Mamaku sudah tiada. Vi, aku akan pergi saja dari sini. Aku akan melanjutkan sekolahku. Ucap Clara. Kamu tak berbohong bukan? Tanya Fiona. Clara menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Clara ingin sekali membagi kisahnya pada Fiona. Hanya saja dia sudah tahu semua takkan pernah berakhir. Fiona terlalu cerewet dan akan semakin dalam mencari tahu tentang apa yang terjadi padanya. Lagi pula, Clara pun tak ingin temannya itu kecewa karena selama ini dia menjadi wanita simpanan seorang pria demi uang. Aku mengerti. Kamu berhak melanjutkan masa depanmu. Kamu masih muda. Clara, kenapa tidak? Untuk sekolah lagi. Aku berharap. Kelak dirimu semakin sukses. Ucap Fiona. Ya, Vi, begitupun denganmu. Aku harap. Kamu pun menjadi wanita karir yang lebih sukses dari ini. Ucap Clara. Fiona menepuk tangan Clara dan beranjak dari sofa. Fiona pergi menuju meja kerjanya dan mengambil selembar cek. Dia mengisi cek itu dengan nominal yang akan dia pakai untuk membayar mobil Clara. Setelah itu, Fiona memberikannya pada Clara. Clara melihat nominal dalam cek itu. Dia mengerutkan dahinya melihat. Fiona, harga sahabat. Ucap Fiona seraya terkekeh. Apa kamu serius? Vi. Tanya Clara. Ya, tentu saja. Ucap Fiona seraya tersenyum, tapi kamu membayar harga barunya. Ucap Clara. Tak apa. Bukan uangnya, tetapi aku ingin membuatmu terus ingat padaku. Dan kamu akan kembali menemuiku. Jangan lupakan aku. Clara. Ucap Fiona sedih. Mata Clara memerah. Dia memeluk Fiona. Aku menyayangimu. Vi. Ucap Clara. Aku juga. Ucap Fiona kemudian mereka pun menangis. Tak ingin terus larut dalam tangisnya. Clara pun pamit dan memberikan kunci mobil beserta surat-suratnya pada Fiona. Fiona juga mengantar Clara mengambil kopernya. Clara memasukkan kopernya ke dalam taksi yang sudah dia pesan sebelumnya. Dia pun meninggalkan kantor Fiona. Asteris di perjalanan. Pikiran Clara terus larut teringat pada kebersamaannya dengan Bram, hingga tak terasa akhirnya dia sampai di Bandara Soekarno-Hatta.
Supir taksi itu membantu menurunkan koper Clara. Selesai membayarnya, Clara bergegas masuk ke dalam bandara. Dia memesan sebuah tiket pesawat menuju salah satu kota yang berada di luar kota. Setidaknya, di kota itu dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, dia akan memikirkan langkah ke depan untuk masa depan dirinya dan anaknya. Bersambung, jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.